Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berikan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karunia berupa sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Sehat Bapak sekalian? Ibu sehat ya? Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali, ya, khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian terkait 3 hal, ya, yang menjadi dan harus menjadi fokus kita, ya, di dalam kehidupan ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Jadi saya ingin mengulangi sejenak sebelum kemudian kita melanjutkan materi lanjutan. Pertama yaitu man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatuhu. Barang siapa yang memperbaiki hal-hal yang tidak tampak, ya, maka Allah akan memperbaiki hal-hal yang tampak. Jadi memperbaiki hati, ya, jiwa, sehingga menjadikan hati kita itu bersih, menjadikan hati kita itu salim, ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kebersihan hati inilah yang merupakan kunci atau jalan keselamatan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Illa man atawallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Sehingga memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dalam rangka mensucikan hati kita ini menjadi sangat penting. Membasahi lisan kita dengan memperbanyak istighfar supaya noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita itu dibersihkan oleh Allah dengan istighfar kita. Memperbanyak istighfar, tasbih, tahlil, ya. Menyibukkan diri kita, ya, dengan kesalahan-kesalahan kita. Jangan menyibukkan diri kita dengan kesalahan orang lain. Kesalahan kita itu banyak. Introspeksi, evaluasi kesalahan kita sendiri. Jangan sampai kita justru disibukkan oleh kesalahan orang lain. Ya, memata-matai, mencari-cari, mencari tahu, mencari dengar kesalahan orang lain. Ini kan akan mengotori, ya, mengotori hati kita.
mengotori hati kita. Hilangkan kebencian, ya. Hilangkan iri hati, dengki. Kalau kita ingin berbahagia dalam hidup, karena kebencian itu justru akan mengotori hati kita. Ini satu. Jadi fokus pada pensucian jiwa kita. Yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi yang kedua yang menjadi fokus kita setelah berusaha untuk membersihkan hati kita, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mulai yang sederhana, ya. Bagaimana wudhu kita, bagaimana sholat kita, dan seterusnya. Ada salah satu hadis yang sederhana menurut saya, ya, tapi ini luar biasa manfaatnya. Terkait wudhu misalnya, man ahsanal wudhu summa qala. Barang siapa yang memperbaiki wudhunya, menyempurnakan membasuh mukanya, ya, tangan dibasuh, ya, mulai dari pergelangan sampai ujung-ujungnya ini rata, ya. Jadi kemudian juga membasuh, ya, kakinya dan seterusnya, ini disempurnakan. Bahkan dia menyela-nyela di antara misalnya driji-drijinya ini disempurnakan, bukan hanya sekedar selesaikan. Ini memperbagus wudhunya. Ini dalam rangka membangun hubungan yang baik antara kita sebagai hamba dengan Allah. Tsumma habis berwudhu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dipersilahkan dia untuk masuk ke dalam surga melalui 8 pintu bi ayyi babin yurid. Dari pintu manapun dia inginkan. Ini baru menyempurnakan dan memperbaiki wudhu. Nah, ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu wa amra dunyahu wa akhiratihi. Barang siapa yang memperhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya dan akhiratnya. Yang ketiga adalah lebih memperhatikan orientasi kehidupan akhirat. Memperbaiki atau memperkuat lagi, memperkokoh orientasi. Nah, memperkuat orientasi kehidupan akhirat itu bukan berarti meninggalkan aktivitas dunia, tapi memperbaiki dan meluruskan niat. Boleh jadi seseorang sama-sama bekerja di kantor untuk mencari dunia, tapi nilainya berbeda ketika niat dan motivasinya berbeda. Karena sejak dia berangkat dari rumah menuju kantor, menuju sekolah karena ingin mengajar, itu niatnya sudah diluruskan. Mencari rezeki yang halal untuk menghidupi dirinya, istrinya, dan keluarganya. Kan berbeda. Nanti kalau ada kelebihannya, ya, digunakan untuk kemaslahatan umat, misalnya untuk diinfakkan. Ini bernilai ibadah. Ini orientasi. Ini orientasi. Jadi 3 hal penting ini hendaknya menjadikan kita, ya, atau menjadi fokus kita.
awake dhewe wis tuwek. Golek apa maneh? Duit-duit akeh, duit prioritas paling ya hanya begitu-begitu saja. Mungkin Pak Sentot sudah kenyang, ya, makan sate gulai sudah kenyang. Sekarang malah tidak berani ya. Sing digoleki tomat karo blimbing ya. Ya, apa lagi ya. Nafsu seksnya juga sudah menurun, nggak kayak biyen ya. Kadang-kadang orang kan orientasinya kan ke sana. Saya mulai melemah ya. Nafsu makan kita juga sudah mulai turun ya. Nafsu seks juga sudah mulai turun dan seterusnya. Masuk tua-tua ini saya pengen kawin deh kan sudah paling. Ya, turun. Sehingga potensi yang ada ini ya karena semua sudah mulai menurun tadi ya potensinya diarahkan kepada akhirat. Sudah mulai berpikir tentang kecukupan kekal. Nah, tapi ya sekalian ya meskipun kita sudah paham seperti ini ya, usia juga sudah mulai rapuh ini, kadang-kadang tarikan kehidupan dunia ini juga masih kuat. Jadi ada satu pertarungan antara keinginan atau tarikan kehidupan akhirat dengan tarikan kehidupan dunia. Ini mana yang lebih kuat? Nah, supaya tarikan akhirat itu lebih kuat, ini memang harus kita latih. Satu ya menurut saya ini kita harus merubah cara berpikir kita, mindset kita. Mindset kita ini harus kita berpikir karena perubahan ya sikap, perilaku dan lain-lain itu biasanya dimulai dari perubahan cara berpikir, perubahan mindset. Sehingga ada seorang pemikir Barat, George Bernard Shaw, beliau mengatakan progress is impossible without change their mind. Jadi perkembangan, kemajuan itu sulit tercapai tanpa melakukan perubahan cara berpikir, mindsetnya. Those who cannot change their mind cannot change anything. Nah ini mohon maaf saya menggunakan bahasa kulonan, bahasa Bojonegoro ya. Jadi barang siapa yang tidak mampu atau tidak mau merubah cara berpikirnya, sesungguhnya dia tidak melakukan perubahan apapun. Nah maksud saya cara berpikir yang kita rubah itu misalnya satu, kita harus semakin meyakini ya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah ini harus kita tanamkan, kita ulang-ulang. Oh iya rek, aku diciptakan Allah ini gak untuk apa-apa, kanggo ibadah. Kadang-kadang kita itu hafal gitu, kita ulang-ulang. Tapi ya tadi itu, tarikan kehidupan dunia, pesona kehidupan dunia ini seringkali membuat kita ini lupa. Satu. Nah kedua, parameter kesuksesan. Nah ini juga harus kita rubah cara berpikir kita. Karena kita hidup di dunia ya, dan dicekoki oleh ya, kebiasaan-kebiasaan dan pemikiran-pemikiran yang umum, kesuksesan itu kadang-kadang diukur dari capaian-capaian yang bersifat duniawi juga. Gelarnya secara akademik apa? S2, S3, profesor. Di atas profesor apa? Koplo. Kan di atas kepala itu ada koplo. Ini paling tinggi. Nah ini kadang-kadang orang, wah dia sukses karena profesor. Ini kan capaian duniawi. Oh dia hartanya sudah segini, dia punya ini. Ini kan parameter dunia.
Kalau kita dari kampung, kalau mudik itu, wah kalau pakai mobil itu, wah ini Pak Izin sukses ini pulang pakai mobil. Padahal misalnya dulu rental kan nggak tahu ya. Ya, padahal dulu itu kalau Rioyo mulai itu tuku apa mas-masan dipakai supaya dibilang sukses habis kembali dijual lagi ya bisa jadi digadekno. Nah ini kan parameter sukses yang bersifat duniawi. Nah coba mindset ini juga kita rubah bahwa kesuksesan dalam pandangan Allah dan Rasulullah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Sehingga makna parameter kesuksesan ini harus kita rubah. Kalau masih di dunia ini sementara, semu belum tentu. Tapi kalau kita betul-betul nanti sudah dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nah ini betul-betul sukses. Ini betul-betul sukses. Sehingga dari cara berpikir ini kita juga akan berhati-hati dalam bertindak. Apakah ini akan mendekatkan saya ke dalam surga atau justru mendekatkan ke neraka? Dan kan kita akan pertimbangkan. Oh, saya melakukan ini akan mensukseskan saya di akhirat atau enggak? Kalau saya melakukan ini, jangan-jangan ini justru mendorong saya untuk masuk ke neraka. Nah, dari ini akan melahirkan satu tindakan-tindakan, pemikiran-pemikiran, sikap-sikap yang lebih hati-hati. Karena tadi merubah mindset atau cara berpikir. Sehingga saudara sekalian, ibadah apapun yang bernilai ibadah dan ketaatan itu menjadi istimewa, menjadi prioritas, karena itu akan menjadikan kita ini sukses. Bisa sholat subuh berjamaah ini istimewa, mewah, bukan ecek-ecek. Alhamdulillah, iso sholat subuh berjamaah ini nikmat besar dari Allah. Ini istimewa. Nah, bagaimana kita punya cara pandang seperti itu? Bisa membaca Al-Quran rutin meskipun hanya 2 halaman. Ini istimewa. Kak Popore gak bisa jalan-jalan ke Dubai, tapi saya bisa baca Al-Quran rutin. Nah ini kan istimewa, kan keren kan? Bisa zikir rutin, alhamdulillah. Karena kemudian ini menjadi prioritas, ini menjadi utama, sehingga ketika kita melakukan itu menjadi satu hal yang istimewa. Kadang-kadang kan ya tidak apa-apa kalau punya uang ya, kita kan melihat oh, enak rek iso rene bisa jalan-jalan, iso malam minggu bingung ini nanti makan di restoran mana ya. Ini memang koyo-koyo istimewa, tapi kalau mindset kita berubah, kita rubah. Malam minggu duduk di majelis taklim yang mana kan berbeda. Kalau kita itu melihat bahwa ini lebih istimewa. Ya ini bukan pembenaran karena kita tidak punya, bukan, tapi memang kita harus menanamkan mindset itu. Nah di rezeki ya bentuk kesyukuran, ya sekali-kali makan di rumah makan ya tidak apa-apa, ya, sebagai selingan atau hiburan. Tapi yang mindset yang harus kita tanamkan bahwa ibadah istimewa ini yang penting. Ini ya sekalian ya. Hal-hal ya 3 hal ini yang seharusnya menjadi fokus kita, memperbaiki hati dan jiwa kita dari berbagai macam kesyirikan ya, terus dari berbagai macam keyakinan sesat,
memperbaiki, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kedua, memperbaiki hubungan dengan Allah. Terus kemudian orientasi akhirat lebih kita kuatkan, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi istimewa dalam pandangan kita. Gak iso menikmati ya kehidupan dunia, tapi bisa merasakan kenikmatan dengan ibadah. Ini merubah mindset. Yang kedua, iman al-amik, ya. Kita ini memang harus memiliki keyakinan yang kuat, yang mendalam. Di samping mindset ini kita rubah, nah mindset ini kadang-kadang hanya berhenti pada angan-angan. Hanya berhenti sebagai ilmu yang ada di otak kita, tapi tidak kunjung kita laksanakan. Nah, ini butuh keyakinan yang kuat juga, yang mendalam. Keyakinan bahwa hari kiamat itu benar adanya. Surga itu hak, benar adanya. Neraka itu hak, benar adanya. Sehingga dengan keyakinan-keyakinan itu akan mendorong kita ini lebih bersungguh-sungguh. Al-iman al-amik. Yang ketiga, ini harus ada semangat. Ada al-himmah tatawaqqat. Semangat yang menyala. Semangat yang terus membara, bersemangat untuk istiqomah ya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ibadah ini harus terus. Karena bagaimanapun juga saudara sekalian, iman kita ini ya naik turun. Nah, ini diakui oleh seluruh ulama di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau naik semangat, kalau turun ya loyo males. Sehingga terus kita terbarui ya ini penting. Tiga tadi merubah mindset ya bahwa akhirat itu lebih penting ya. Kedua, ada keimanan yang mendalam, al-iman al-amik. Yang ketiga adalah al-himmah tatawaqqat. Al-himmah tatawaqqat. Kadang-kadang dalam satu masa kita itu sergap baca Al-Quran, tapi satu ketika kita tinggalkan, timbul lagi. Nah ini perlu terus diperbaiki, diperbarui dengan cara ya gini, duduk majelis taklim, saling ya berbagi, saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, teman-teman sekalian, nah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah ketika dia memenuhi dua syarat. Satu, sihhatun niyah, niat yang benar, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mau masuk ya lanjutan dari bab kita riya. Karena lawan dari ikhlas itu adalah riya. Yang kedua, ittiba, harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintahnya, tata caranya. Ini dua hal penting. Nah, ikhlas ini sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi di dalam semua ibadah yang kita lakukan harus didasarkan pada niat yang ikhlas. Semata-mata mencari ridha Allah. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain, dan bukan mengharapkan imbalan dari kebaikan yang kita lakukan. Kalau niat kita di dalam beribadah itu didasarkan pada pamrih-pamrih yang bersifat duniawi, maka ini akan membatalkan ibadah kita. Pengen dilihat,
pengen dipuji, pengen dihargai, kemudian pengen mendapat manfaat dari dunia, nah ini akan membatalkan nilai pahala kita. Nah ini kita sudah masuk dalam bab riya ya, yang pernah kita bahas beberapa pekan yang lalu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, bagaimana cara mengobati penyakit riya ini? Ada satu ungkapan dari Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, ya, maqalla amalun baroza min qalbin zahidin. Amal yang berangkat dari hati yang zuhud, ya, yang ikhlas, yang jauh dari pamrih duniawi, maka nilainya itu akan besar. Meskipun amalannya mungkin kecil, tapi karena hatinya atau berangkat dari hati yang bersih, yang ikhlas, itu nilainya besar. Tapi maka surah amalun baroza min qalbin rohibin. Tapi meskipun amalan itu besar, karena berangkat dari hati yang lalai, yang penuh dengan pamrih duniawi, maka tidak ada nilainya. Nah ini pentingnya amal yang kita lakukan ini harus berangkat dari hati yang bersih, hati yang ikhlas. Nah, bagaimana mengobati penyakit riya ini? Karena secara manusiawi, secara fitrah, kita ini kadang-kadang memang di dalam beramal itu ya pengen kalau dikatakan oh dia ini orang alim, pengen dikatakan oh dia ini orang yang alim, kemudian orang ahli ibadah, kan ibadah kadang pengen diberikan ucapan atau pujian dan terima kasih. Wis tak bantu gini-gini tapi kok gak ono ya ucapan terima kasihnya, gak ono pujiannya. Kadang ini secara naluri seperti itu. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang kita juga pengen ya saya kan yang dihargai lah, kan saya kan imam tetap, nah, misalnya gitu, kan tidak dihargai loh, saya kan yang menyumbang ini, yang melakukan ini, ya. Tolong dong kalau di pertemuan-pertemuan saya diberikan tempat yang di depan, ya misalnya, kan kadang-kadang orang bisa begitu, datang kok gak disambut, nah, ngambek ya, gak ngerti aku kan, nah ini ada pamrih-pamrih yang bisa jadi muncul dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Piye carane agar di dalam melakukan kebaikan itu kita ini terhindar. Dulu kan saya ikut berjuang, ada itu kelompok ya dari kaum muhajirin dulu atau dari Ansor ya. Saya ikut perang ini, tapi ketika dapat rampasan perang, kok justru diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sahabat ada yang protes gitu. Kata Rasulullah, yang akan membalas perjuanganmu nanti itu Allah. Yang akan membalas Allah. Sudah kamu akan dibalas oleh Allah kebaikanmu itu. Tapi mereka yang baru masuk Islam, dia mungkin hanya dapat ghanimah, hanya dapat kambing. Tapi mereka sudah puas dengan itu. Tapi kamu nanti akan bersama saya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kemudian saya kan dulu ikut berjuang dan lain, kemudian minta balasan. Jangan-jangan balasan yang kita terima itu sudah mencukupkan hanya di dunia, tapi di akhirat sudah tidak dapat. Jadi
kalau jiwa-jiwa pahlawan, ya jiwa-jiwa pejuang itu biasanya ya memang dia berhenti pada perjuangannya itu dan dia tidak mengungkit-ungkit kemudian cari balasan. Sehingga kalau dianya kalau misal keturunan ya Soekarno, misal berjuang itu di Diponegoro, ya anak turunnya ya kalau bisa itu pahalanya biar ke orang tua saya, enggak usah saya kan anaknya pahlawan. Nah, saya kan anaknya ini sehingga dia menuntut. Nah, mungkin tidak harus seperti itu. Biar jiwa kepahlawanannya itu, kedermawannya itu ya sudah dia nanti dapat balasan di hadapan Allah. Nah, teman sekalian, satu obatnya agar kita ini dihindarkan dari riya. Karena ikhlas ini juga memang berat. Ikhlas ini kan sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal dia ikhlas. Tapi dalam beramal, kemudian ada gangguan dari setan, dia riya. Bisa. Waktu mau sholat, dia memang ikhlas, cari udah. Ketika sholat, ya, karena yang bersamanya itu ada temennya, ada ustadznya, ada terus kemudian memperbaiki sholatnya, misalnya kan memperpanjang. Nah ini kan timbul riaknya. Waktu awal dia niat sudah benar, waktu perjalanan ada berubah. Ada juga orang yang mulai awal sudah ikhlas, menyelesaikan ibadahnya ikhlas, tapi setelahnya dia bercerita-cerita agar mendapat pujian. Akhirnya dia juga gagal lagi. Sehingga ikhlas itu ya niat awal ikhlas, saat melakukan itu ikhlas, dan saat setelah melakukan itu ya tetap ikhlas. Ini kan tidak gampang. Sebelum dalam proses beramal, setelah beramal harus menjaga keikhlasan. Satu, nah ini harus lebih ya meningkatkan ma'rifatullah. Pengenalan kita kepada Allah itu harus kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan keyakinannya juga bahwa Allah itu maha melihat, ya Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha membalas pahala. Nah ini harus kita yakini. Iki adzan irian gitu ini di sini. Jadi mencukupkan ya, mencukupkan diri dengan pengawasan Allah, penglihatan Allah, pahala dari Allah. Nah, ini tidak gampang. Biar Allah sajalah yang menilai apa yang saya lakukan, biar Allah sajalah yang melihat ya. Biar Allah sajalah yang mengawasi. Nah, ini harus kita latih terus. Sehingga dengan mencukupkan pengawasan, perhatian, penilaian dari Allah ini, kita tidak lagi membutuhkan penilaian dari manusia. Sing penting pujian dari Allah, sing penting pahala dari Allah. Kalau tidak dapat pujian dari manusia ya tidak apa-apa. Nah ini meningkatkan keyakinan ini. Nah, kedua, apa yang disediakan oleh Allah di akhirat kelak, ini jauh lebih besar dan lebih baik. Kalau misalnya kita ingin dipuji orang, diberikan ucapan terima kasih, bahkan diberikan imbalan, itu sifatnya hanya duniawi dan sedikit. Itu kalau dibandingkan, kalau kita ikhlas ya, dengan apa yang disediakan oleh Allah di akhirat, ini jauh lebih besar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan.
Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah kelak di akhirat, hendaklah dia mengikhlaskan di dalam beribadah itu tidak mensekutukan, ya, dengan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Jadi ikhlas. Latihan-latihan gini ini memang sudah gampang ya. Tidak gampang. Ya karena kita ini kan hidup di dunia, jadi memang hidup di dunia ini lebih real, ya, lebih nyata. Tarikan-tarikan kepentingan itu memang lebih nyata. Yang kedua, yang ketiga, hendaklah kita itu takut terhadap bahaya riya itu sendiri. Karena riya itu tidak hanya membatalkan pahala, tetapi riya itu juga bisa mendatangkan murka Allah. Jadi ada satu hadis yang sahih, ya, nanti di akhirat kelak orang yang pertama diazab itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah, syahid. Tapi niatnya agar dikatakan sebagai pahlawan. Bukan niatnya untuk mencari ridha Allah. Kedua, qori, orang yang ahli membaca Al-Quran, ya, ahli ceramah, ya, ahli menasihati, berpidato, tapi niatnya agar dikatakan sebagai orang yang qori, orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Yang ketiga, orang yang ahli bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi agar dikatakan sebagai orang dermawan. Ini bahaya. Jadi bahaya riya itu bukan hanya membatalkan pahala ibadah, tapi bisa mendatangkan murka Allah. Nah, ini juga harus kita sadari. Nah, supaya kita ikhlas, ya, diberikan pertolongan oleh Allah agar bisa ikhlas, ya kita juga harus mengetahui hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari godaan setan. Sehingga banyak membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Membaca, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu juga kita biasakan. Supaya apa? Supaya kita juga terjaga dari godaan setan. Karena begitu kita berangkat memulai ibadah dengan ikhlas, tapi nanti ada bisikan-bisikan dari setan. Nah, ini agar kita terhindar dari itu, nah, kita juga perlu, ya, memahami atau mengamalkan bacaan-bacaan atau doa-doa, ya, yang bisa menghindari dari godaan setan. Doa sebelum makan, doa masuk WC, doa sebelum tidur. Nah, itu kan kita lakukan, nah, supaya kita juga terhindar dari godaan setan. Wa inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Nah, itu kan bagian dari permohonan pelindungan kita kepada Allah. Termasuk juga berdoa agar kita ini dijauhkan dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika minasy-syirk. Allahumma inna na'udzubika minasyirki na'lam wa ma lam na'lam. Jadi kita juga berdoa agar kita ini dijauhkan dari kesyirikan yang kita ketahui, yang kita sadari, maupun kesyirikan yang tidak kita sadari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah, ini biasanya
masuk dalam doa-doa pagi dan petang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami ketahui dan kami beristighfar dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Nah, ini. Nah, termasuk juga berusaha ya merahasiakan amal-amal yang kita lakukan. Kalau tidak perlu kita tampakkan, nah idealnya ya tidak perlu kita tampakkan. Meskipun ada amal-amal yang memang harus kelihatan, ya kalau sholat jamaah ini kan mesti kelihatan, jihad kelihatan, haji kelihatan. Tapi amal-amal sunnah yang harus kita sembunyikan, nah kita lebih baik sembunyikan. Jadi menyembunyikan amal kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa ya, kalau cela, kalau hal-hal yang tidak baik itu kan kita berusaha untuk menutupi. Nah, seharusnya juga terhadap amal-amal kebaikan yang tidak harus ya, diketahui, ya kita berusaha untuk menyembunyikan. Nah, itu saja barangkali teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya kita ini diberikan oleh Allah kekuatan ya untuk senantiasa bisa istiqomah ya di dalam berbuat kebaikan ya sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah ya. Saya mohon maaf, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.